Inti dari semua perjalanan apapun yang ingin dicapai kan kebahagiaan dan ketenangan dan kedamaian yang Ya, ya. panjang ya Mas. Intinya itu, dan itu hanya bisa dicapai ketika kita melepaskan limitasi kita berupa emosi, keinginan, dan ego itu. Nah, ketika itu selalu kita sadari, tapi kita jangan membenci itu ya, karena kan itu bagian dari kita. Yang penting satu, aku terbuka untuk sadar bahwa akulah 100% yang menarik realita itu terjadi di dalam kehidupan aku. Dari mana? Dari file-file memori masa kecil. File-file memori masa kecil aku, file-file memori negatif waktu aku masih kecil ya, 5 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, yang judulnya sama kayak rasa ini. File-file inilah yang masih menyala di bawah sadar, yang akhirnya mengundang dan akhirnya merefleksi, memantulkan realita yang itu. Nah, kita tahu teh sebenarnya kan manifestasi itu sponsornya dari trauma, kadang pun juga kejadian teh. Manifestasi dari luka batin, dendam, itu pun juga Ya, kadang betul. kejadian gitu. Nah, Yes, untuk betul. kan kan kita pengennya kan manifestasi itu sponsornya bukan dari trauma, bukan dari ego-ego tadi ya, tapi muncul dari ruang kesadaran yang murni gitu. Nah, gimana sih Teh ketika kemudian manifestasi, tapi based on trauma itu tuh efek efek kedepannya seperti apa gitu? Beda, Mas. Beda banget. Beda banget. Ada peserta alumni yang mengalami manifestasi dari dendam. Ada. Hmm. Jadi suaminya punya usaha, suatu saat suaminya sibuk, eh, banyak kegiatan, istrinya kayak merasa dikecilkan. Suatu saat istrinya juga menjalankan usaha, lalu dia berkata, gue dendam sama kesuksesan suami, nih lihat ya, aku akan buktikan, gitu lah istilahnya ya. Biasanya kejadiannya itu akan lelah, capek. Dan tercapai si istri ini mengalami kesuksesan itu, tapi banyak dramanya Mas biasanya. Drama, pegawai lah, drama ini itu. Pokoknya enggak gini, jadi gini. Inti dari semua perjalanan apapun yang ingin dicapai kan kebahagiaan dan ketenangan dan kedamaian yang Ya, ya. panjang ya Mas. Intinya itu, dan itu hanya bisa dicapai ketika kita melepaskan limitasi kita berupa emosi, keinginan, dan ego itu. Nah, ketika itu selalu kita sadari, tapi kita jangan membenci itu ya, karena kan itu bagian dari kita. Tidak yang, oh pokoknya aku lepaskan, pergi jauh, nggak gitu. Nggak gitu. Istilahnya, em, kata melepaskan itu kan sebenarnya sambut, terima, kita ada emosi, sambut, terima, ada keinginan pengen ngatur dan lain-lain, sambut, terima. Sambut dan terima ada ego yang merasa jadi korban dan lain-lain, sambut dan terima. Lalu izinkan disadari bahwa ini juga cinta. Izinkan disadari bahwa ini juga manifestasi cinta. Kehidupan itu kan dualitas, ada kesedihan, kebahagiaan, semuanya manifestasi cinta. Kesadaran tentang itulah yang membuat semua reaksinya tuh tidak dalam sesuatu yang tidak membahagiakan gitu. Jadi pahami bahwa, kemarahan, kesedihan, kecemasan, baik keinginan pengen ngatur, kekurangan apapun itu, ego termasuk sekalipun, itu adalah manifestasi cinta juga gitu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini sih label-label itu harusnya udah benar-benar jadi kemurnian cinta gitu. Cuma kan dalam kehidupan ini memang selalu ada dualitas, Mas. Ada kebahagiaan, kesedihan, ada punya uang, uang diambil orang. Ada setia, ada yang nggak setia gitu. Semua itu terhampar untuk apa? Untuk mengukur diri kita sendiri. Ada bagasi emosi apakah yang masih menyala dan apakah itu sudah selesai gitu. Ketika ada realita yang tidak nyaman, itu notifikasi kamu sedang tidak selaras. Oke. Nah, andai kata nih Teh Feby tuh dihutangi uang gitu sama sahabatnya gitu. Nilainya mungkin besar lah ya.
Nah, nagih-nagih terus kan bikin vibrasi eh, turun teh, bikin Hmm, energi turun dan bahkan akan mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. ya. Nah, tip dan triknya gimana sih menghadapi piutang seperti itu? Di satu sisi kalau nggak ditagih ya dia akan seenaknya sendiri, justru malah melupakan kewajibannya. Di sisi yang lain, kita nagih ya kita yang jengkel sendiri. Nah, itu gimana, Teh? Kisah nyata aku sih Mas, kalau yang diceritain itu. Mm-mm, mm-mm. Ada beberapa teman punya utang dari bisnis gagal, akhirnya menghasilkan PR hutang, apa piutang ya, temen harusnya bayar itu enggak. Ada beberapa, enggak satu bahkan, lebih dari tiga bahkan Mas Hendra. Ketika bertemu kesadaran ini, aku mulai sadar gitu, bahwa uang itu energi. Aku sadar banget bahwa uang itu energi. Dan aku sadar, kenapa itu belum masuk ke kantong aku. Aku sangat sadar bahwa ada yang aku tahan, berupa kemarahan, berupa kekesalan, berupa kebencian gitu. Ada yang aku tahan gitu. Sehingga uang itu pun nggak masuk, karena ada yang tertahan. Ketika aku menyadari itu, oh teteh A punya piutang ratusan juta, teteh B puluhan juta, teteh C angkanya juga besar sekali gitu. Aku mulai melihat substansi inti, bahwa realita hidupku itu dihantarkan ada teman satu, dua, tiga mengesalin gitu, ada piutang banyak. Ini kan pantulanku. Pantulan di cermin kan asalnya dari orang yang di depan cermin. Jadi yang aku lakukan apa? Yang aku lakukan adalah aku menyadari ada rasa itu. Aku duduk sama rasa itu. Nangis ya nangis, kesel ya, dia udah. Rasakan aja gitu rasa itu ada. Aku rasakan penuh, aku rasakan total, aku terima rasa itu apa adanya. Dan yang paling penting satu, aku terbuka untuk sadar bahwa akulah 100% yang menarik realita itu terjadi di dalam kehidupan aku. Dari mana? Dari file-file memori masa kecil. File-file memori masa kecil aku, file-file memori negatif waktu aku masih kecil ya, 5 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, yang judulnya sama kayak rasa ini. File-file inilah yang masih menyala di bawah sadar, yang akhirnya mengundang dan akhirnya merefleksi, memantulkan realita yang itu. Di titik aku menyadari ke sana, oh iya, file-file memori itu aku belum ikhlasin, belum aku lepasin saat itu. Belum aku alirkan dan aku lepaskan. Di titik itu aku ketemu, aku sadar, aku duduk sama rasa itu, aku terima, aku sambut terima, aku alirkan, aku lepasin. Lepasin. Karena itu akarnya. Akar itu yang menyala jadi lupingan ini, lupingan itu, dibohongin orang ini, diambil uang, di semua proses gitu, beda-beda cerita. Di titik aku sadar, apa yang aku lakukan? Aku tetap berkomunikasi sama teman yang punya utang. Halo, apa kabar? Gimana? Mau rencana bayar kapan? Tapi di lubuk hati aku yang paling dalam udah aku lepasin. Aku udah lepasin. Jadi uang itu adalah energi dan uang yang masuk kepada aku itu tergantung dari seberapa pantulan di dalamku. Jadi aku nggak ada beban sama orang itu. Aku maafkan orang itu, bahkan aku sending love. Yang Oke, itu real aku lakukan. Teh Aku Feby kan, maafkan, aku sending love ke mereka. Sending love-nya apa? Aku bayangkan dia ada di depan aku, maafin, aku minta maaf, lalu aku sending love ke dia, bayangkan dia sehat, bayangkan dia bahagia, bayangkan dia ada rezeki, bayangkan dia kerjaannya lancar dan lain-lain. Sehingga kalau dia sehat kan dia bisa bayar. Kalau dia rezekinya lancar kan dia bisa bayar gitu. Jadi aku mau ya, support doa yang terbaik buat dia. Tapi skenario yang terjadi sama aku itu adalah uang aku tuh diganti total dari totalnya, total dari utang teman-teman aku tuh diganti bukan dari orang-orang itu Mas, dari bisnis aku yang lain. Masuk uang totalnya, total akumulasi kalau mereka semua bayar. Itu enggak sebulan Mas, cuma sekitar seminggu dari sejak aku melepaskan, merelakan, lalu aku sending love, lalu uang itu masuk semua terganti. Kayaknya 3 kali lipat deh dari angka itu. oke, Teh.
kemarin waktu di reuni itu kan ada salah satu peserta yang datang dari Merauke namanya Bu Puji ya. Betul, Nah, Bu betul, Puji itu betul. dulu kan bener-bener dia punya hutang ya 600 juta berapa gitu. Ya, Terus akhirnya dia bisa bangkit dari keterpurukan finansial. Dan malamnya itu aku sempat ngobrol lebih dalam gitu. ya, Ternyata eh wajar ya beliau itu mengalami peningkatan secara signifikan tuh karena setiap minjamin uang sama orang gitu yang mau dihutang gitu teh, dia ya, sudah nganggep itu nggak bakal balik gitu, udah diikhlaskan gitu. Bahkan ada salah satu sahabat suaminya gitu yang kena masalah, dia masih sisa mobil satu-satunya itu dia gadekan untuk menolong temannya itu gitu. Jadi cara pandang, respon terhadap uang, terhadap keberlimpahan itu benar-benar termanifestasi di luar gitu loh. Harus punya nyali gitu loh. Kalau kita ingin berubah tuh harus punya nyali gitu. Jadi relate banget dengan yang selama ini diajarkan oleh TVB gitu.